sebenarnya manusia itu selalu dinamis ya, karena nggak pasti gitu. Manusia selalu berubah-ubah. Tentang ketidakpastian itu aku lebih suka bahas tentang hebatnya ketidakpastian. Bayangkan kalau kita sudah tahu kepastian, kan hidup ini nggak menarik sama sekali. Makanya itulah rahasia kenapa takdir itu kita tahu setelah itu kejadian. Kalau takdir itu kita ketahui sebelum kejadian, nggak ada menarik-menariknya ini hidup. Tapi justru ketidakpastian itu yang membuat kita maju. Kenapa kita maju? Karena kita ingin tahu. Karena kita mencari kepastian. Nah, bayangkan kalau kepastian itu ada, kita nggak kemana-mana. Stuck di sini aja. Dipenuhi rasa takut. Entah dipenuhi rasa takut atau dipenuhi dengan rasa tahu banyak hal. Artinya tahu banyak hal, kita nggak mau belajar, kita nggak mau tahu, karena kita udah tahu, kita udah pasti tahu. Makanya kayak sikap-sikap orang sombong, itu karena dia memastikan dirinya dia sudah tahu bahwa saya lebih dari dia. Dia memastikan kepada dirinya bahwa saya lebih dari dia. Dia memastikan itu gitu loh. Nah, racun kan kepastian itu. Padahal kita mencari nih kepastian. Tapi kadang-kadang kepastian itu menjadi racun. Dan ketidakpastian itu menjadi pemicu malah. Menjadi pemicu yang membuat kita maju. Karena kita mencari kepastian. Nah, indahnya ketidakpastian di sana. Kita nggak tahu nih hidup kita bakal kayak gimana. Enak apa enggak. Makanya kita belajar supaya hidup kita enak. Kita ingin memastikan bahwa hidup kita enak. Dapat kerjaan enak. Dapat istri cocok. Dapat apa tujuan kita. Kepastian-kepastian yang ingin kita capai. Karena itu nggak pasti. Makanya kita jalan ke depan. Mempersiapkan diri untuk mengurai ketidakpastian itu. Dan sifatnya dinamis seperti manusia. Ada kepastian sekarang, belum tentu itu menjadi kepastian esok. Kan terus seperti itu. Sehingga manusia itu selalu dinamis, selalu berkembang, selalu maju. Nah, kepastian nggak menariknya yang itu tadi, malah membuat kita bodoh. Artinya bodoh, kita misalkan sudah merasa tahu. Saya sudah pasti tahu. Ya akhirnya kita nggak mau belajar. Saya pasti kaya. Kepastian itu kita pegang. Yang terjadi apa? Miskin kan? Kolaps. Saya pastikan perusahaan ini nggak akan bangkrut. Baik-baik saja. Yang terjadi ya bangkrut kan gitu. Makanya lebih baik kita selalu berpegang kepada ketidakpastian. Karena ketidakpastian itu memberikan kita motivasi, memberikan kita acuan bahwa kita harus mencari kepastiannya. Nah, kepastian itu sebenarnya ya kayak gitu tadi, ketika dicapai itu belum tentu kepastian esok hari. Kepastian yang kita capai hari ini bukan berarti kepastian untuk esok hari. Akhirnya manusia terus berkembang kan gitu. Ya sama ketika kita menilai seseorang di pembahasan kita yang sebelumnya. Ketika kita memastikan orang itu susah, yang terjadi apa? Konflik kan. Karena kita memastikan terlalu cepat. Sesuatu yang tidak pasti kita pastikan. Orang yang hobinya memastikan itu biasanya sering kecolongan, sering blunder. Ya karena dia berpegang kepada kepastian gitu. Nah, kepastian itu sesuatu yang kita raih dan nggak perlu kita pegang. Merasa dirinya aman. Merasa dirinya ya karena kepastian. Sehingga tidak waspada, ya benar. Lebih kepada sehingga tidak waspada. Tidak berhati-hati. Nah, kepastian itu jangan dipegang. Kepastian itu dicapai, lepaskan lagi. Karena ngapain dipegang? Karena besok siapa tahu udah berubah. Ya anggap saja itu sebuah pencapaian. Oh, pencapaian saya memastikan saya punya tabungan 50 juta. Udah saya lepaskan. Saya akan memastikan saya punya uang 100 juta misalkan. Kejar lagi ketidakpastian itu. Terus seperti itu. Jadi kepastian ketika itu menjadi kepastian di kita, jangan dipegang. Dilepaskan. Karena tidak menjadi kepastian di hari esok. Peribahasanya si Al-Ghazali yang tadi kamu sampaikan itu apa? Lupa saya. Jika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia karena mungkin suatu hari nanti dia akan insaf dan bertaubat atas kesalahannya. Nah, itu kan maksudnya peribahasa itu, quote itu kan menggambarkan bahwa ketidakpastian itu lebih baik daripada kita memastikan orang jahat, ya jahat. Kan? Selamanya jahat, sehingga kita memandang dia rendah, kita menjelek-jelekan dia dan lain sebagainya. Ketika kita memegang kepastian bahwa orang jahat adalah jahat, dan kita tidak melepaskan kepastian itu menjadi ketidakpastian, dampaknya akan berbahaya. Karena kita tidak tahu pasti, siapa tahu orang jahat itu akan menjadi orang baik suatu hari nanti kan gitu.
yang bahkan akan menolongmu. Yang bahkan bisa jadi akan menolongmu. Biasanya anomali itu kan gitu. Orang yang kita rendahkan yang malah yang menolong kita kan gitu. Orang yang dulu kita pecat, kita usir, bahkan suatu hari kadang-kadang bisa menjadi penolong kita kan gitu. Tiba-tiba menjadi malaikat kan gitu. Yang tadinya iblis. Ya, enaknya manusia gitu. Dia bisa menjadi iblis suatu saat dan tiba-tiba bisa menjadi malaikat di kemudian hari atau sebaliknya. Makanya pegang ketidakpastian itu lebih baik menurutku. Lebih bermanfaat. Betapa ketidakpastian itu bukan ancaman, bukan kekurangan. Bahkan itu adalah anugerah dari Tuhan bahwa dunia ini diciptakan, dijalankan dengan ketidakpastian gitu. Indahnya kan di sana gitu loh maksudnya. Akhirnya kita sampai kepada, oh berarti takdir itu kenapa kita tahu setelah kejadian, biar seperti itu gitu loh. Biar kita tahu nikmatnya ketidakpastian. Oh setelah terjadi, kita sebut, oh sudah takdirnya. Itu akan meringankan kita dalam kesedihan dan akan tidak membuat kita lupa diri ketika kita mendapat kesenangan. Ya artinya orangnya akhirnya nggak lepas kontrol, orangnya nggak lupa diri, orangnya nggak keluar batas kan gitu. Orang-orang yang memegang ketidakpastian. Kenapa? Ya karena dia tahu semuanya nggak ada yang pasti. Bahkan kepastian hari ini belum tentu menjadi kepastian hari esok. Orang yang hari ini cuek, mungkin suatu saat dia menjadi orang yang paling perhatian. Orang yang hari ini KDRT, di suatu hari mungkin dia bisa jadi paling sayang. Jadi kalau kamu disukain orang misalkan, dan kamu nggak suka sama orang itu, yang nggak usah terlalu jahat gitu loh maksudnya nolaknya. Siapa tahu suatu hari nanti kamu balik suka. Malah kamu nikah sama dia. Kan cerita-cerita kayak gitu banyak gitu loh. Nggak sedikit lah. Bahkan itu genre film romance, makanya alur cerita kayak gitu tuh disukai banyak orang gitu loh. Si miskin yang direndahkan, yang kemudian menikah sama si kaya setelah sukses misalkan kayak gitu kan. Berarti kan ketidakpastian itu menarik gitu loh. Bahkan di dalam film pun cerita-cerita ketidakpastian itu menjadi salah satu alur cerita yang sangat banyak peminatnya. Cuman kalau di KDRT nih misalkan ya, kalau menurutku sih, kalau khususnya KDRT karena kamu tadi nyebut KDRT misalkan, kita udah KDRT nih, rumah tangga kita udah KDRT, pasangan kita KDRT, misal kamu mau cerai, ya kamu pegang kepastian hari itu, kan yang pasti hari ini pasanganku KDRT, kamu cerai misalkan, ya kamu jangan setelah cerai kamu lepaskan kepastian itu. Siapa tahu suatu saat dia nggak KDRT meskipun nggak sama saya kan gitu. Artinya kalau kasusnya KDRT loh ya maksudnya, jangan kita berpegang kepada ketidakpastian akhirnya kita tidak berani untuk bercerai, tidak berani berpisah gitu misalkan. Ya nggak gitu juga maksudnya. Yang pasti kan kalau KDRT kan udah terjadi KDRT gitu. Kalau misalkan mau pisah ya pisah nggak apa-apa gitu loh mas. Karena KDRT itu apapun alasannya nggak dibenarkan lah. Ya ketidakpastiannya, kalaupun cerai, belum tentu kamu sengsara, belum tentu kamu nggak bisa bahagia gitu. Toh siapa tahu dengan cerai kamu bisa bahagia, kamu terhindar dengan KDRT kan gitu. Ya kadang-kadang meskipun nggak selamanya tepat ya. Kadang-kadang resiko itu kalau terlalu dipikirkan juga nggak terlalu tepat juga gitu. Misalkan kita terlalu takut akhirnya dengan resiko yang akan muncul. Misalkan kita membayangkan kalau cerai saya pasti dihina, kalau cerai saya pasti siapa yang mau nanggung hidup saya, nggak ada kepastian dan lain sebagainya. Kepastian yang kita prediksi gitu loh maksudnya. Nah lebih baik berpegang kepada ketidakpastian itu, yaitu tadi belum tentu saya dengan cerai saya tidak bisa menghidupi hidup saya. Misalkan seorang perempuan, belum tentu dengan saya janda saya dipandang hina. Kan tidak pasti juga gitu. Nah kadang-kadang maksudnya memikirkan risiko-risiko yang belum pasti itu juga nggak perlu gitu loh maksudku. Kalau istilahnya orang Jawa saya sering katakan pikir mburi, pikir belakangan kan gitu. Ya artinya karena kita sama-sama tahu bahwa semuanya tidak ada yang pasti gitu. Tapi yang pasti adalah ketika ada KDRT itu harus saya tangani kan gitu. Artinya kepastian itu harus segera saya lepaskan agar tidak menjadi kepastian lagi gitu. Berarti yang harus ditanamkan bahwa sebenarnya tidak ada yang pasti. Itu yang harus ditanamkan. Dan yang harus ditanamkan juga harus selalu waspada. Ya,
Ya dengan percaya kepada ketidakpastian ya kita kemungkinan besar akan waspada kan gitu. Karena semuanya serba misteri. Artinya ketika kita punya kepastian segera lepaskan gitu. Untuk menuju ke ketidakpastian berikutnya untuk melangkah ke depan kan gitu. Ya misalnya kayak kasusnya KDRT tadi, itu kan kepastian, kita mengalami KDRT itu kan kepastiannya, segera lepaskan kan gitu. Agar kita menuju ke ketidakpastian berikutnya gitu. Ketidakpastian kita apakah akan lebih buruk hidupnya atau lebih bahagia kan itu kan ketidakpastian, dan itu memacu kita untuk berbuat sesuatu kan gitu. Jangan kita melepaskan kepastian yang sekarang ada kan gitu. Misalkan nih 1 tambah 1 sama dengan 2, kepastian itu sudah saya pegang. Kalau saya tidak lepaskan, saya akan berpegang dengan itu terus gitu. Saya tidak akan tahu bahwa 4 kurangi 2 juga 2 gitu. Nah, ketika kita melepaskan kepastian yang sudah kita pegang, kita akan menuju ketidakpastian berikutnya kan gitu. Di dalam proses belajar atau dalam proses menempuh karir, kita kan yang dicari ketidakpastian. Artinya sama dengan ketidaktahuan kan gitu. Ketidakpastian artinya kita tidak tahu apakah itu benar apa salah, apakah itu baik atau buruk. Karena saya ingat ada pepatah bilang orang bodoh adalah orang yang berhenti belajar. Orang yang berhenti belajar adalah orang yang memegang kepastian kan. Orang yang memegang kepastian bahwa dia sudah cukup, saya sudah cukup nih belajarnya kan gitu. Saya makanya nggak belajar lagi. Saya pastikan saya tahu semuanya kan gitu. Disitulah dia menjadi bodoh kan gitu. Tapi ketika orang merasa banyak ketidakpastian yang dia tidak tahu pastinya, dia akan terus belajar kan gitu. Dia akan terus berkembang. Sama kayak kita dalam berumah tangga atau punya anak yang kan kita sering melihat anak kecilnya baik, gedenya bejujat gitu, gedenya udah nggak ada gambarannya dari masa kecilnya gitu loh. Sering kan kita lihat. Ya makanya ketika melihat anak atau remaja belia nakal, brutal, bandel dan lain sebagainya, jangan putus asa gitu loh. Maksudnya artinya ketidakpastian itu masih ada gitu loh. Kita nggak tahu gedenya jadi apa gitu. Makanya kalau ada anak baik, kita punya anak misalkan baik banget dibandingkan anak tetangga, ya kita jangan terlalu membanggakan anak kita kepada tetangga kita. Misalkan kayak anakku loh pinter, sopan, ranking 1 dan lain sebagainya. Kita nggak tahu kedepannya itu bagusan mana gitu antara anak tetangga sama anak kita gitu. Ini kan juga memegang ketidakpastian itu menghindari kita dari rasa sombong gitu. Terlena. Bahkan untuk perusahaan yaitu kayak misalkan kita tahu kasusnya Nokia, BB yang memastikan dia tidak ada kompetitornya, dia nggak akan tersaingi. Buktinya menguasai pasar. Jatuh juga karena terlalu lama memegang kepastian. Harusnya kepastian itu dilepas sehingga dia tahu perkembangan. Karena semakin lama itu ya ketidakpastian akan terus berjalan kan gitu. Sedangkan kepastian itu berhenti di situ.